Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah hari Rabu Abu, hari di mana kita memasuki masa Prapaskah, masa pantang dan puasa, retret agung selama 40 hari 40 malam. Seperti yang sudah disampaikan bahwa ketentuan puasa dan pantang tahun 2023 sesuai dengan kitab hukum kanonik Kanon 1249 bahwa semua umat beriman Kristiani wajib menurut cara masing-masing meletakkan tobat demi hukum ilahi. Tetapi agar mereka semua bersatu dalam suatu pelaksanaan tobat bersama, ditentukan hari-hari tobat di mana umat beriman Kristiani secara khusus meluangkan waktu untuk berdoa, menjalankan karya kesalehan dan amal kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih setia, dan terutama dengan berpuasa dan berpantang menurut norma kanon berikut. Kanon 1250, hari dan waktu tobat dalam seluruh gereja ialah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan juga masa Prapaskah. Kanon 1251, pantang makan daging atau makan lain menurut ketentuan konferensi para uskup hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu kebetulan jatuh pada salah satu hari yang terhitung hari raya, sedangkan pantang dan puasa hendaknya dilakukan pada hari Rabu Abu dan pada hari Jumat Agung, memperingati sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Kanon 1252, peraturan pantang mengikat mereka yang telah berumur genap 14 tahun, sedangkan peraturan puasa mengikat semua yang berusia dewasa sampai awal tahun ke-60. Namun, para gembala, jiwa dan orang tua hendaknya berusaha agar juga mereka yang karena usianya masih kurang tidak terikat wajib puasa dan pantang dibina ke arah cita rasa tobat yang sejati. Petunjuk, masa Prapaskah tahun 2023 sebagai hari tobat berlangsung mulai hari Rabu Abu, hari ini tanggal 22 Februari
2023 sampai dengan Jumat Agung tanggal 7 April 2023. Pantang berarti tidak makan makanan tertentu yang menjadi kesukaannya dan juga tidak melakukan kebiasaan buruk, misalnya marah, boros, dan sebagainya, dan lebih mengutamakan dan memperbanyak perbuatan baik bagi sesama. Puasa berarti makan kenyang tidak lebih dari 1 kali dalam sehari. Cara mewujudkan pertobatan diminta kepada kita semua. Yang pertama, doa. Selama masa Prapaskah hendaknya menjadi hari-hari istimewa untuk meningkatkan semangat berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan tekun mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, serta melaksanakan dengan setia. Yang kedua, karya amal kasih. Pantang dan puasa selayaknya dilanjutkan dengan perbuatan amal kasih, yakni membantu sesama yang menderita dan berkekurangan. Kita diajak sekalian untuk melakukan aksi nyata amal kasih, baik pribadi maupun bersama-sama di lingkungan maupun wilayah. Nanti mungkin pengurus gereja akan meminta Bapak Ibu setiap hari untuk menyisihkan sejumlah mungkin dana untuk aksi puasa pembangunan. Nanti akan dihimpun. Silakan dimulai dari hari ini sampai 40 hari. Setelah itu nanti diserahkan ke paroki wilayah ini, yaitu paroki Santa Cecilia. Kemudian penyangkalan diri. Dengan berpantang dan berpuasa sesungguhnya kita meneladan Kristus yang rela menderita demi keselamatan kita. Kita mengatur kembali pola hidup dan tingkah laku sehari-hari agar semakin menyerupai Kristus. Diharapkan pada masa Prapaskah ini kita merubah diri kita menjadi benar-benar mengikuti teladan Yesus Kristus. Berikutnya adalah himbauan. Selama masa Prapaskah apabila akan melangsungkan perkawinan hendaknya memperhatikan masa tobat dalam keadaan terpaksa, sebaiknya pesta dan keramaian ditunda. Nah, makanya biasanya pada masa Prapaskah ini diminta untuk tidak merayakan pesta perkawinan. Tetapi otoritas setempat baik uskup maupun wakil-wakilnya imam dapat mengizinkan seseorang menerima sakramen perkawinan tetapi tidak dalam pesta. Tapi agak sulit ketika merayakan pesta perkawinan tidak pesta. Makanya biasanya dihimbau untuk tidak melaksanakan atau melangsungkan penerimaan sakramen perkawinan pada masa Prapaskah. Bukan tidak boleh. Jadi mungkin banyak yang tidak paham Tetapi akhirnya karena itu adalah hak otoritas wakil uskup yaitu imam setempat, makanya biasanya dihindari pada masa Prapaskah. Maka umat dianjurkan untuk melaksanakannya sesudah masa Prapaskah. Demikian. Mari pada hari Rabu Abu ini kita akan menerima abu semuanya yang hadir di sini sebagai suatu tanda bahwa kita bertobat dan percaya kepada Injil. Untuk itu mari kita mengakui segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, perkenankanlah kami mengawali masa Prapaskah ini dengan puasa suci dan melawan kuasa kejahatan dengan menyangkal diri dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda-sabda Allah. Sekarang beginilah sabda Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyaklah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, makmurkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, kumpulkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oh
Kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman kerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah saat itu, saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.